Kunci jawaban mock dasar-dasar analisis situasi nilai total 100. Auto verifikasi 11 JPL non-SKP. Target peserta. Semua profesi nakes. Semua profesi lainnya. Pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2025. Ayo daftar segera. Baiklah, mari kita mulai kerjakan kuis-kuisnya. Bersiap kuis pertama. Kuis konsep analisis situasi. 1. Sebuah metode yang digunakan untuk menilai secara kritis kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu entitas dan dilaksanakan sebelum ada suatu inisiatif baru. Apa kalimat yang tepat untuk paragraf di atas? A. Analisis data. B. Analisis masalah. C. Analisis situasi. D. Konsep analisis. E. Analisis entitas. Jawaban C. Analisis situasi. 2. Menentukan kekuatan, kelemahan, potensi pelanggan baru dan masalah yang ada dan berkontribusi terhadap kinerja organisasi lembaga merupakan salah satu bagian dari konsep analisis situasi. Bagian mana yang dimaksud? A. Manfaat. B. Tujuan. C. Sasaran. D. Kegiatan. E. Sumber. Jawaban B. Tujuan. 3. Mengidentifikasi tindakan langkah prioritas, menetapkan tujuan, dan menyelaraskan sumber daya dengan tujuan organisasi. Apa kalimat yang tepat untuk alasan kunci pentingnya analisis situasi? A. Perencanaan strategis. B. Keunggulan kompetitif. C. Manajemen risiko. D. Pengambilan keputusan berbasis data. E. Adaptasi terhadap perubahan. Jawaban A. Perencanaan strategis. 4. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kekuatan, kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal memungkinkan penentu kebijakan untuk melangkah berdasarkan evidence-based. Apa kalimat yang tepat untuk alasan kunci pentingnya analisis situasi? A. Perencanaan strategis. B. Keunggulan kompetitif. C. Manajemen risiko. D. Pengambilan keputusan berbasis data. E. Adaptasi terhadap perubahan. Jawaban D. Pengambilan keputusan berbasis data. 5. Mengurangi kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan mengembangkan rencana kontingensi untuk menghadapi tantangan yang tidak terduga dengan mengidentifikasi potensi bahaya dan ancaman yang dihadapi organisasi. Apa kalimat yang tepat untuk alasan kunci pentingnya analisis situasi? A. Perencanaan strategis. B. Keunggulan kompetitif. C. Manajemen risiko. D. Pengambilan keputusan berbasis data. E. Adaptasi terhadap perubahan. Jawaban C. Manajemen risiko. Kuis pertama materi pembelajaran konsep analisis situasi nilai 100. Selanjutnya, kuis kedua. Materi pembelajaran komponen analisis situasi. 1. Analisis yang melibatkan penilaian lingkungan seperti kondisi masyarakat, kewenangan, dan faktor regulasi akan membantu dalam memahami peluang dan ancaman yang dihadapi suatu organisasi. Apa analisis yang dimaksud? A. Analisis internal. B. Analisis eksternal. C. Analisis situasi. D. Analisis masalah. E. Analisis entitas. Jawabannya adalah B. Analisis eksternal. 2. Analisis 5C mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Jika suatu organisasi mengevaluasi orang atau stakeholder yang menggunakan layanan atau membeli produk yang dihasilkan. Manakah unsur C yang dimaksud? A. Company. B. Customer. C. Competitors. D. Collaborators. E. Contest. Jawabannya adalah B. Customer. 3. Analisis 5C mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Jika suatu organisasi mengevaluasi terkait sumber daya, kemampuan, dan proses organisasi. Manakah unsur C yang dimaksud? A. Company. B. Customer. C. Competitors. D. Collaborators. E. Contest. Jawabannya adalah A. Company. 4.
Ada beberapa alat analisis situasi yang sering digunakan untuk mengevaluasi dan memahami lingkungan organisasi baik di dalam maupun di luar. Alat analisis apa salah satunya? A. Fishbone Analysis, B. Root Cause Analysis, C. SWOT-C Analysis, D. Risk Analysis, E. WW Framework. Jawabannya adalah C. SWOT-C Analysis. 5. Analisis yang berfokus pada penilaian kekuatan dan kelemahan suatu organisasi ditujukan untuk memahami kemampuan serta keterbatasan organisasi tersebut. Apa analisis yang dimaksud? A. Analisis internal, B. Analisis eksternal, C. Analisis situasi, D. Analisis masalah. Analisis entitas, jawabannya adalah A. Analisis internal. Kuis kedua materi pembelajaran. Komponen analisis situasi. Nilai 100. Selanjutnya, kuis ketiga. Materi pembelajaran. Langkah awal analisis situasi. 1. Tujuan adalah sasaran spesifik dan terukur yang ingin dicapai. Tujuan harus jelas dan terfokus. Hal ini selaras dengan cara merumuskan tujuan dengan SMART. Unsur manakah yang dimaksud? A. Spesifik, B. Measurable, C. Achievable, D. Relevant, E. Time bound. Jawabannya adalah A. Spesifik. 2. Tujuan adalah sasaran spesifik dan terukur yang ingin dicapai. Tujuan harus realistis dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Hal ini selaras dengan cara merumuskan tujuan dengan SMART. Unsur manakah yang dimaksud? A. Spesifik, B. Measurable, C. Achievable, D. Relevant, E. Time bound. Jawabannya adalah C. Achievable. Tiga, menentukan tujuan dan ruang lingkup dalam melakukan analisis situasi merupakan salah satu langkah krusial. Mengapa dikatakan krusial? A. Untuk memastikan analisis tepat, relevan, dan berharga. B. Agar bermanfaat dan tidak berbelit-belit. C. Untuk menjawab pertanyaan stakeholder. D. Untuk mengantisipasi regulasi organisasi berubah. E. Sebagai langkah yang memang wajib ditempuh, jawabannya adalah A. Untuk memastikan analisis tepat, relevan, dan berharga. 4. Menetapkan ruang lingkup artinya menetapkan lingkup mandat, proyek atau hal-hal yang akan dianalisis, termasuk menetapkan apa yang termasuk dan apa yang dikecualikan dalam proyek tersebut. Apa kalimat yang tepat untuk proses kunci tersebut? A. Identifikasi hasil, B. Menetapkan batasan, C. Daftar sumber daya, D. Menentukan stakeholder, E. Tetapkan batas waktu. Jawabannya adalah B. Menetapkan batasan. Lima, laporan keuangan, aset, kondisi SDM, SOP, umpan balik pelanggan, survei karyawan. DLL merupakan jenis-jenis data yang dikumpulkan saat melakukan analisis situasi. Semua data tersebut, termasuk jenis data apa? A. Data eksternal. B. Data internal. C. Data kompetitor. D. Data kolaborator. E. Data marketing. Jawabannya adalah B. Data internal. Kuis materi pembelajaran. Langkah awal analisis situasi. Nilai 100. Selanjutnya, kuis keempat. Materi pembelajaran. Kuis analisis lingkungan. 1. Analisis dan penentuan prioritas dilakukan saat menganalisis faktor internal. Apa langkah yang tepat untuk hal tersebut? A. Atasi kelemahan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja. B. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dan melindungi diri dari ancaman. C. Lakukan peringkat kekuatan dan kelemahan berdasarkan dampak dan urgensi. D. Update berdasarkan data terbaru, serta memperhatikan umpan balik pelanggan. E. Fokus pada perubahan kondisi internal yang dinamis. Jawaban yang benar adalah C. Lakukan peringkat kekuatan dan kelemahan berdasarkan dampak dan urgensi.
2. Gunakan analisis untuk menginformasikan keputusan. Bagaimana memanfaatkan peluang yang ada dan bagaimana mengurangi atau mengantisipasi ancaman yang akan dihadapi. Apa langkah yang dimaksud? A. Menerapkan arah strategi. B. Sintesis temuan. C. Identifikasi ancaman. D. Identifikasi peluang. E. Validasi data. Jawaban yang benar adalah A. Menerapkan arah strategi. 3. Letakkan peluang ke dalam faktor eksternal yang dapat menguntungkan dan ancaman ke dalam faktor eksternal yang dapat membahayakan organisasi. Apa langkah yang dimaksud? A. Menerapkan arah strategi. B. Sintesis temuan. C. Identifikasi ancaman. D. Identifikasi peluang. E. Validasi data. Jawaban yang benar adalah B. Sintesis temuan. 4. Salah satu contoh pertanyaan kunci, apakah yang harus dilakukan agar kinerjanya menjadi lebih baik, merupakan detail langkah dalam melaksanakan analisis lingkungan. Apa analisis faktor lingkungan yang tepat untuk paragraf di atas? A. Identifikasi kelemahan. B. Identifikasi kekuatan. C. Identifikasi peluang. D. Identifikasi ancaman. E. Identifikasi bahaya. Jawaban yang benar adalah B. Identifikasi kekuatan. 5. Salah satu contoh pertanyaan kunci, faktor apa yang menyebabkan kinerja pesaing lebih baik, merupakan detail langkah dalam melaksanakan analisis lingkungan. Apa analisis faktor lingkungan yang tepat untuk paragraf di atas? A. Identifikasi kelemahan. B. Identifikasi kekuatan. C. Identifikasi peluang. D. Identifikasi ancaman. E. Identifikasi bahaya. Jawaban yang benar adalah A. Identifikasi kelemahan. Kuis materi pembelajaran, analisis lingkungan, nilai yang didapat 100. Selanjutnya, kuis kelima. Materi pembelajaran. Ringkasan analisis situasi. 1. Opsi strategi yang dilakukan sebuah organisasi adalah memperluas layanan ke zona wilayah baru dengan menggunakan reputasi kinerja yang kuat. Strategi apa yang dilakukan organisasi tersebut? A. Strategi pertumbuhan. B. Strategi defensif. C. Strategi konfrontatif. D. Strategi perbaikan. E. Strategi normali. Jawabannya adalah A. Strategi pertumbuhan. 2. Pada matriks TOWS opsi-opsi strategi dikembangkan untuk menghasilkan strategi spesifik. Salah satu strategi yang dihasilkan adalah strategi konfrontatif atau diversifikasi. Strategi apakah yang dimaksud? A. Strategi SO. B. Strategi WO. C. Strategi ST. D. Strategi WT. E. Strategi SW. Jawabannya adalah C. Strategi ST. 3. Pada matriks TOWS opsi-opsi strategi dikembangkan untuk menghasilkan strategi spesifik. Salah satu strategi yang dihasilkan adalah strategi defensif. Strategi apakah yang dimaksud? A. Strategi SO. B. Strategi WO. C. Strategi ST. D. Strategi WT. E. Strategi SW. Jawabannya adalah D. Strategi WT. 4. Pada matriks TOWS opsi-opsi strategi dikembangkan untuk menghasilkan strategi spesifik. Salah satu strategi yang dihasilkan adalah strategi perbaikan. Strategi apakah yang dimaksud? A. Strategi SO. B. Strategi WO. C. Strategi ST. D. Strategi WT. E. Strategi SW. Jawabannya adalah B. Strategi WO. 5. Pada matriks TOWS opsi-opsi strategi dikembangkan untuk menghasilkan strategi spesifik. Salah satu strategi yang dihasilkan adalah strategi pertumbuhan. Strategi apakah yang dimaksud? A. Strategi SO. B. Strategi WO. C. Strategi ST. D. Strategi WT. E. Strategi SW. Jawabannya adalah A. Strategi SO. Kuis materi pembelajaran. Ringkasan analisis situasi, nilai yang didapat 100. Sekarang kita masuk kuis terakhir yaitu final kuis mock dasar-dasar analisis situasi. Opsi strategi yang dilakukan sebuah organisasi adalah berinvestasi dalam pelatihan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dan memasuki tuntutan pelayanan masyarakat yang dinamis. Strategi apa yang dilakukan organisasi tersebut? A. Strategi pertumbuhan. B. Strategi defensif. C. Strategi konfrontatif. D. Strategi perbaikan. E. Strategi normali. Jawabannya adalah D. Strategi perbaikan. 2. Jika sebuah organisasi telah melakukan analisis SWOT dan menghasilkan beberapa alternatif strategi. Berikut adalah hasil uji strateginya. Manakah strategi yang dilaksanakan organisasi tersebut? A. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan. B. Digitalisasi layanan untuk mempercepat proses operasional. C. Alih daya fungsi logistik non-inti. D. Pengembangan layanan keluar wilayah baru. E. Maksimalkan pemanfaatan sumber daya logistik yang dimiliki. Jawabannya adalah B. Digitalisasi layanan untuk mempercepat proses operasional. 3. Memprioritaskan opsi strategi dengan menggunakan suatu alat bantu visual berdasarkan dampak dan urgensi, kelayakan, kemudahan. Alat bantu visual apa yang dimaksud? A. Matriks TOWS. B. Grid prioritas SWOT. C. Matriks SWOT. D. Matriks SWOT. E. Matriks 5CS. Jawabannya adalah B. Grid prioritas SWOT. 4. Analisis 5C mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Jika suatu organisasi mengevaluasi lingkungan operasional yang mencakup elemen ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Manakah unsur C yang dimaksud? A. Company. B. Customer. C. Competitors. D. Collaborators. E. Contest. Jawabannya adalah E. Contest.
5. Faktor kunci yang diperhatikan dalam pemilihan alat analisis diantaranya adalah sesuaikan alat dengan industri, pasar dan geografi serta pertimbangkan budaya, hukum dan ekonomi. Manakah kalimat yang tepat untuk faktor kunci tersebut? A. Kualitas dan relevansi data. B. Objektivitas dan penghindaran bias. C. Integrasi dengan alat lain. D. Pemahaman kontekstual. E. Dapat ditindaklanjuti. Jawabannya adalah D. Pemahaman kontekstual. 6. Memahami lanskap persaingan dan dinamika eksternal yang memungkinkan organisasi lembaga memanfaatkan kekuatan dan membedakan diri dari pesaing. Apa kalimat yang tepat untuk alasan kunci pentingnya analisis situasi? A. Perencanaan strategis. B. Keunggulan kompetitif. C. Manajemen risiko. D. Pengambilan keputusan berbasis data. E. Adaptasi terhadap perubahan. Jawabannya adalah B. Keunggulan kompetitif. 7. Saat mengumpulkan data, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pastikan data yang dikumpulkan akurat, terkini dan dapat diandalkan. Verifikasi dan validasi data dapat mengatasi potensi bias atau kesalahan. Apa kalimat yang tepat untuk paragraf di atas? A. Sumber data. B. Metode pengumpulan data. C. Kuantitas data. D. Analisis data. Jawabannya adalah C. Kuantitas data. 8. Identifikasi kecocokan strategi dengan menggunakan TOWS matrix dan salah satu strateginya adalah WT, Weaknesses Traits, strategi. Bagaimanakah strategi yang dimaksud? A. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. B. Atasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. C. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. D. Minimalkan kelemahan untuk mempertahankan diri dari ancaman. E. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan kelemahan. Jawabannya adalah D. Minimalkan kelemahan untuk mempertahankan diri dari ancaman. 9. Kurang memperhitungkan faktor eksternal yang berkontribusi pada masalah dapat menyebabkan analisis situasi kurang lengkap. Hal ini merupakan salah satu tantangan dan kendala dalam melakukan analisis situasi. Apa tantangan yang tepat sesuai kalimat di atas? A. Kurang tepat mengidentifikasi gejala. B. Kurang melibatkan stakeholder. C. Kurang kejelasan, kurang fokus. D. Mengabaikan konteks yang lebih luas. E. Kondisi yang kurang menentu. Jawabannya adalah D. Mengabaikan konteks yang lebih luas. 10. Identifikasi kecocokan strategi dengan menggunakan TOWS matrix dan salah satu strateginya adalah SO, Strengths Opportunities, strategi. Bagaimanakah strategi yang dimaksud? A. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. B. Atasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. C. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. D. Minimalkan kelemahan untuk mempertahankan diri dari ancaman. E. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan kelemahan. Jawabannya adalah A. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. 11. Opsi strategi yang dilakukan sebuah organisasi adalah mengalihdayakan fungsi non-inti untuk mengurangi risiko operasional. Strategi apa yang dilakukan organisasi tersebut? A. Strategi pertumbuhan. B. Strategi defensif. C. Strategi konfrontatif. D. Strategi perbaikan. E. Strategi normali. Jawabannya adalah B. Strategi defensif. 12. Analisis 5C mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Jika suatu organisasi mengevaluasi organisasi, lembaga, orang atau kelompok yang akan bekerja sama. Manakah unsur C yang dimaksud? A. Company. B. Customer. C. Competitors. D. Collaborators. E. Contest. Jawabannya adalah D. Collaborators. 13. Analisis situasi dan analisis masalah sering digunakan dalam perencanaan strategis, manajemen proyek, dan pengambilan keputusan. Namun keduanya memiliki perbedaan. Skope analisis lebih sempit dan spesifik serta mengidentifikasi serta menyelesaikan hal-hal yang spesifik dalam kerangka waktu yang pendek. Apa kata yang tepat untuk kalimat terakhir di atas? A. Analisis situasi. B. Analisis masalah. C. Analisis data. D. Analisis kebijakan. E. Analisis strategi. Jawabannya adalah B. Analisis masalah. 14. Identifikasi kecocokan strategi dengan menggunakan TOWS matrix dan salah satu strateginya adalah ST, Strengths Traits, strategi. Bagaimanakah strategi yang dimaksud? A. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. B. Atasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. C. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. D. Minimalkan kelemahan untuk mempertahankan diri dari ancaman. E. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan kelemahan. Jawabannya adalah C. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. 15. Strategi yang ditentukan diuji menggunakan matriks dari sisi kelayakan, 30%, dampak, 40%, dan keselarasan, 30%. Hasil uji kemudian diranking berdasarkan total skor yang diperoleh. Jika hasil uji suatu strategi diperoleh nilai sebagai berikut catatan. Soal ini merujuk pada ilustrasi matriks penilaian di file. Strategi mana yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut? A. Melakukan perluasan ke wilayah baru, pasar, segmen, platform. B. Peningkatan keterampilan karyawan dengan pelatihan. C. Menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pelatihan. D. Mengalihkan fungsi logistik kepada pihak luar. E. Memperkuat pelatihan yang dilaksanakan. Jawabannya adalah A. Melakukan perluasan ke wilayah baru, pasar, segmen, platform. 16. Portrait VV Forecast Analysis memiliki 5 kekuatan yang membantu perusahaan merencanakan strategi berdasarkan struktur industri. Salah satunya sangat berhubungan dengan seberapa mudah produk suatu perusahaan dapat diproduksi ulang.
Kekuatan apakah yang dimaksud? A. Competitive rivalry, B. Threat of substitution, C. The threat of new entry, D. Supplier power, E. Buyer power. Jawabannya adalah B. Threat of substitution. 17. Fortress 5 Forecast Analysis memiliki 5 kekuatan yang membantu perusahaan merencanakan strategi berdasarkan struktur industri. Salah satunya sangat berhubungan dengan kedudukan sebuah perusahaan tergantung pada seberapa cepat pesaing baru dapat memasuki bidangnya. Kekuatan apakah yang dimaksud? A. Competitive rivalry, B. Threat of substitution, C. The threat of new entry, D. Supplier power, E. Buyer power. Jawabannya adalah C. The threat of new entry. 18. Dalam pelaksanaan analisis situasi sering ditemukan tantangan dan masalah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah yang diidentifikasi terlalu luas sehingga menyulitkan untuk merancang intervensi spesifik. Apa tantangan yang tepat sesuai kalimat di atas? A. Kurang tepat mengidentifikasi gejala, B. Kurang melibatkan stakeholder, C. Kurang kejelasan kurang fokus, D. Mengabaikan konteks yang lebih luas, E. Kondisi yang kurang menentu. Jawabannya adalah C. Kurang kejelasan kurang fokus. 19. Identifikasi kecocokan strategi dengan menggunakan TOWS Matrix dan salah satu strateginya adalah WO, Weaknesses, Opportunities, Strategi. Bagaimanakah strategi yang dimaksud? A. Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, B. Atasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, C. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman, D. Minimalkan kelemahan untuk mempertahankan diri dari ancaman, E. Gunakan kekuatan untuk meminimalkan kelemahan. Jawabannya adalah B. Atasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. 20. Analisis 5C mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Jika suatu organisasi mengevaluasi organisasi atau bisnis lain yang menawarkan layanan atau produk serupa. Manakah unsur C yang dimaksud? A. Company, B. Customer, C. Competitors, D. Collaborators, E. Contest. Jawabannya adalah C. Competitors. 21. Terdapat 8 langkah kunci dalam melaksanakan analisis situasi. Apa langkah pertamanya? A. Pengumpulan data yang relevan, B. Menentukan tujuan dan ruang lingkup, C. Pemilihan alat analisis, D. Analisis internal dan eksternal, E. Interpretasi hasil analisis dan perumusan strategi. Jawabannya adalah B. Menentukan tujuan dan ruang lingkup. 22. Dinamika masyarakat, tren pasar, strategi pesaing, perubahan regulasi. DLL merupakan jenis-jenis data yang dikumpulkan saat melakukan analisis situasi. Semua data tersebut akan membantu dalam menilai peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Apa jenis data yang dimaksud? A. Data eksternal, B. Data internal, C. Data kompetitor, D. Data kolaborator, E. Data marketing. Jawabannya adalah A. Data eksternal. 23. Faktor kunci yang diperhatikan dalam pemilihan alat analisis diantaranya adalah pastikan analisis mengarah pada tindakan strategis yang jelas dan hindari pernyataan yang samar atau umum. Manakah kalimat yang tepat untuk faktor kunci tersebut? A. Kualitas dan relevansi data, B. Objektivitas dan penghindaran bias, C. Integrasi dengan alat lain, D. Pemahaman kontekstual, E. Dapat ditindaklanjuti. Jawabannya adalah E. Dapat ditindaklanjuti. 24. Saat melakukan analisis situasi sangat penting untuk membedakan antara tanda-tanda awal masalah dan penyebab utamanya. Hal ini sering menjadi tantangan dalam analisis situasi. Apa tantangan yang tepat sesuai kalimat di atas? A. Kurang tepat mengidentifikasi gejala, B. Kurang melibatkan stakeholder, C. Kurang kejelasan kurang fokus, D. Mengabaikan konteks yang lebih luas, E. Kondisi yang kurang menentu. Jawabannya adalah A. Kurang tepat mengidentifikasi gejala. 25. Opsi strategi yang dilakukan sebuah organisasi adalah menggunakan teknologi canggih atau melaksanakan digitalisasi pelayanan agar tetap unggul dari pesaing baru atau meningkatkan efektivitas layanan. Strategi apa yang dilakukan organisasi tersebut? A. Strategi pertumbuhan, B. Strategi defensif, C. Strategi konfrontatif, D. Strategi perbaikan, E. Strategi normali. Jawabannya adalah C. Strategi konfrontatif. Final quiz mock dasar-dasar analisis. Nilai yang didapat 100. Selamat. Nilai keseluruhan yang didapat adalah 100. Semoga bermanfaat dan terima kasih.